Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik sekalian yang saya cintai, hari ini kita akan coba lanjut lagi materi kita tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang kita akan bahas kali ini adalah tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Masyarakat Arab umumnya adalah masyarakat yang bertinggal secara nomaden. Mereka tinggal tidak bertempat yang tetap dalam suatu wilayah, namun mereka berpindah-pindah seiring dengan suhu dan cuaca yang ada. Pada umumnya masyarakat Arab bermata pencaharian sebagai peternak gembala. Dengan pencaharian itu mereka akan terus berpindah ke tempat di mana pangan gembalanya itu tumbuh. Masyarakat Arab bertempat tinggal di daerah Gurun Gobi dan sekitarnya. Baik, selanjutnya pada zaman masa Arab Jahiliyah terdapat dua kerajaan besar yang merajai dunia pada saat itu. Dua kerajaan itu adalah Kerajaan Romawi dan Kerajaan Persia. Raja Romawi didirikan oleh seorang raja agung bernama Romulus. Sedangkan Kerajaan Persia didirikan oleh seorang raja bernama Cyrus Agung. Kerajaan Romawi terdiri dari dua macam kerajaan. Pada awalnya Romawi berdiri di daerah Roma, yaitu saat dimana Romulus mendirikan Kerajaan Romawi pada tahun 300 sebelum Masehi. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, Romawi terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Romawi Barat dan Kerajaan Romawi Timur. Nah, Kerajaan Romawi Timur beribu kota di daerah Konstantinopel. Yang kita kenal sekarang adalah Turki. Kerajaannya dipimpin oleh seorang raja bernama Konstantinus. Namun demikian, masa kejayaan kerajaan Romawi Timur mulai muncul yaitu pada saat pemerintahan Yustinius I. Di antara prestasinya, ia membangun sebuah gereja yang besar yang saat ini dapat kita nikmati keindahannya, yang saat ini juga telah berubah fungsinya menjadi masjid, karena dulu kerajaan ini atau gereja ini dibeli oleh Sultan Muhammad II setelah dikuasai Konstantinopel oleh pasukan Al-Fatih itu, dan kemudian berubah jadi masjid. Setelah itu, setelah pemerintahan Utsmani turun, jatuh, naiklah pemerintahan Republik yang dipimpin oleh Mustafa Kamal, lalu berubah menjadi museum. Dan alhamdulillah pada tahun ini, pada masa ini, dengan pimpinan Erdogan, masjid tersebut dikembalikan menjadi masjid. Baik, selanjutnya adalah Kerajaan Persia. Kerajaan Persia adalah kerajaan yang besar, yang wilayah kekuasaannya hampir menyerupai wilayah kekuasaan Romawi.
Dengan kata lain, dapat dikatakan kerajaan Persia adalah lawan tanding dari kerajaan Romawi pada saat itu. Banyak sekali peperangan yang terjadi antara bangsa Romawi dan Persia. Hingga pada masa Nabi SAW diutus pun, pertentangan antara dua kerajaan besar tersebut masih terus berlangsung. Kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Cyrus, bahasanya adalah bahasa Pahlawi. Agamanya adalah agama Zoroaster. Agama Zoroaster dibawa oleh seorang yang bernama Zarathustra. Sedangkan agama kaum Romawi, kerajaan Romawi adalah kerajaan Kristen Nasrani. Adapun bahasa Romawi yang dipergunakan masyarakat Romawi ada 3. Yang pertama adalah Greek, bahasa Yunani, bahasa Latin, juga bahasa Suriah. Selanjutnya, agama Zoroaster dibawa oleh seorang yang bernama Zarathustra. Umumnya, penganut ajaran Zoroaster menggunakan api sebagai media ritualnya. Makanya beberapa orang berpendapat bahwasanya Zoroaster itu adalah Majusi. Namun demikian, mereka berpendapat bahwa api adalah simbol kesucian, di mana melambangkan Tuhannya yang bernama Ahura Mazda, yang berarti Saktaha bijaksana. Api ini berfungsi sebagai kiblat mereka, sehingga peribadatan mereka menghadap api. Selain itu, api ini juga merupakan simbol anugerah dari Tuhan Ahura Mazda yang mereka percayai. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kebudayaan Arab Islam, Arab Jahiliyah. Bangsa Arab dikenal sebagai masyarakat paganisme. Mereka menyembah patung dan berhala. Patung dan berhala ini dalam bahasa Arab terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah sonam. Sonam adalah patung yang terbuat dari logam dan kayu. Sedangkan wasan adalah berhala yang terbuat dari batu. Sonam dan wasan kedua-duanya adalah patung berbentuk manusia, namun memiliki bahan yang berbeda. Adapun nusuk adalah sesembahan yang berbentuk batu karang biasa, tidak dibentuk, namun ia disembah sebagai sesuatu yang suci dan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Arab pada saat itu. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bangsa Arab dalam kehidupan sosialnya memiliki fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Ya, solidaritas mereka sesama suku sangatlah tinggi. Sehingga tingginya fanatisme tersebut tak jarang menimbulkan pecahnya sebuah peperangan antara suku. Hal-hal yang sepele dapat menimbulkan peperangan antar suku. Sehingga dampak dari hal tersebut, kedudukan lelaki sebagai orang-orang yang terlibat dalam peperangan, kedudukannya sangat tinggi. Yang menyebabkan efek sebaliknya, kedudukan perempuan bagi masyarakat Arab sangatlah rendah. Perempuan dianggap sebagai sesuatu hal yang memalukan di sebuah kebiasaan. Orang Arab mengubur bayi perempuannya saat mengetahui bayi yang dilahirkannya adalah perempuan. Perempuan pada saat itu selain dikuburkan juga dijual belikan, bahkan diwariskan. Ini adalah betapa rendahnya perempuan di mata masyarakat Arab pada saat itu.
Wafalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi geografis dan ekonomis, Mekah adalah wilayah yang strategis. Ya, dia menjadi pusat perdagangan masyarakat Arab pada saat itu. Ada 3 hal yang menyebabkan Mekah menjadi pusat perdagangan dan menjadi tempat yang strategis dalam hal khususnya perdagangan. Di antaranya yang pertama adalah Mekah memiliki tempat suci, yaitu Ka'bah. Mayoritas Arab akan melaksanakan haji ke Mekah. Jadi haji itu sebenarnya sudah dilakukan semenjak sebelum kelahiran Rasulullah SAW atau di masa jahiliyah. Hanya saja mereka datang bukan untuk menyembah Allah, namun untuk menyembah berhala-berhala yang mereka simpan di dalam Ka'bah maupun di sekitar Ka'bah. Sehingga membuat Mekah menjadi ramai dari para pendatang, dari para haji yang datang mengunjungi tempat suci Ka'bah. Yang kedua, adanya mata air Zam-Zam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang Arab saat melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang menjadi patokan utama adalah keberadaan mata air, sehingga mereka dapat selamat berperjalanan melintasi gurun padang pasir. Keberadaan mata air Zam-Zam menjadi daya tarik tersendiri bagi para kafilah dagang khususnya, sehingga Mekah menjadi destinasi pemberhentian, menjadi tempat transit bagi para pedagang yang ingin berdagang dari Yaman ke Syam ataupun sebaliknya dari Syam ke Yaman. Yang ketiga adalah terjaminnya keamanan. Ya, dalam berperang, keberanian mereka dalam menjaga sukunya. Keberanian itu kemudian dialihkan untuk menjaga tempat suci Ka'bah dari ancaman-ancaman luar. Dengan adanya jaminan keamanan, akhirnya para pedagang tersebut dengan leluasa berinteraksi baik secara sosial dan ekonomis di Mekah. Akhirnya Mekah menjadi sebuah pusat perdagangan khususnya di Jazirah Arab. Selain keberanian bangsa Arab, masyarakat Arab pun memiliki kelebihan yang lain. Ilmuwan sejarah mengakui bahwa posisi tingkat kualitas berbahasa bangsa Arab pada saat itu berada pada kualitas dan tingkatnya yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya sekali sarana dan prasarana di Jazirah Arab untuk mengolah keterampilan dalam berbahasa. Yang ini jarang ditemukan di daerah-daerah lain. Seperti halnya ada pasar Ukaz, ada pasar Majina, ada pasar Zulmajaz. Namun yang paling terkenal adalah pasar Ukaz. Di antara pasar Ukaz ini, yang terkenal adalah pasar Ukaz yang berada di daerah Madinah. Pasar ini berfungsi sebagai tempat para pujangga dan para penyair Arab untuk menunjukkan kemampuannya dalam berbahasa Arab. Antara tokoh penyair jahiliyah yang terkenal pada saat itu adalah seperti halnya Abu Tamam. Syair yang tersebut tercatat dalam sebuah kitab yang bernama Al-Mu'allaqat.
Ada juga seorang penyair bernama Ibnu As-Sajari dalam kitabnya Al-Ghani dan Al-Muqtadirat. Dan banyak lagi para penyair dan para pujangga yang turut andil dalam kompetisi ini, dalam ajang unjuk gigi di daerah Arab, di masyarakat Arab. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Arab dalam kehidupan beragama dikenal sebagai masyarakat penganut paganisme. Mereka menyembah berhala. Namun demikian, ada beberapa keyakinan lain yang juga dianut oleh masyarakat Arab. Hal tersebut tercantum dalam kitab Bulughul Arab, ya, fi ma'rifatil ahwalil Arab, karya Imam Al-Alusi. Ada sekitar beberapa keyakinan yang diyakini oleh orang Arab. Di antaranya adalah keyakinan Al-Muwahhidun. Al-Muwahhidun adalah sebenarnya para pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana mereka mempercayai adanya ketuhanan yang esa. Meskipun demikian, tak jarang sebagian dari mereka meski meyakini ketuhanan yang esa, mereka juga tetap menyembah berhala yang lain. Yang selanjutnya adalah Wasani, ya, adalah penganut paganisme. Mereka para penyembah berhala. Ada juga penganut Yahudi, seperti halnya di daerah Madinah, yang dikenal sebagai tempat yang memiliki penduduk Yahudi terbanyak di daerah Jazirah Arab. Selanjutnya, penganut Kristen. Selanjutnya, penganut Daryun atau ateis. Ada pula yang menyembah matahari dan bulan, atau Sabi'in, penyembah bintang. Zindik, ya, Majusi, penyembah api, atau kita sebutkan tadi Zoroaster. Ada yang menyembah jin dan malaikat, bahkan ada menyembah dua Tuhan, yaitu Tuhan baik dan Tuhan jahat. Ini adalah sekelumit dari keyakinan masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait keyakinan bangsa Arab dalam menyembah berhala, setiap kabilah di Jazirah Arab memiliki berhalanya masing-masing. Berhala-berhala tersebut tersebar di seluruh pelosok Arab. Bahkan di daerah Mekah, tepatnya di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah, jumlah berhala yang disimpan di sana sangat banyak. Para peilmuwan sejarah mencatat ada sekurang-kurangnya sekitar 360 berhala yang disimpan dan disembah di sekitar Ka'bah. Namun demikian, ada beberapa berhala besar yang menjadi sesembahan masyarakat Arab pada saat itu. Di antaranya adalah berhala Hubal. Berhala ini dikenal sebagai berhala terbesar yang disimpan oleh seorang turunan Bani Khuza'ah, yaitu Amr bin Lu'ay, yang dia ambil dari Yaman, kemudian disimpan di Ka'bah, dan dia menjadi berhala terbesar di Jazirah Arab. Berhala ini terbuat dari batu akik berwarna merah. Dia adalah Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay menemukan berhala ini dari Yaman, kemudian dibawa dan dia simpan berhala tersebut di dalam Ka'bah. Selanjutnya adalah berhala Lata. Berhala Lata ini disembah oleh masyarakat Taif. Dia disimpan di daerah Taif. Yang kedua adalah berhala Uzza. Berhala Uzza ini disimpan
di pesisir pantai Madinah. Yang selanjutnya adalah berhala Manat. Berhala Manat ini adalah berhala yang disimpan di daerah Madinah. Lata, Uzza, dan Manat dikenal sebagai anak-anak dari Hubal, anak-anak perempuan dari Hubal. Selain itu, ada juga berhala-berhala lainnya seperti Wudda, Suwa, Yakus, Ya'uk, Nasr, Isaf, dan Naila. Nah, Isaf dan Naila ini adalah salah satu berhala yang dikenal sebagai berhala yang masyarakat Arab simpan. Berhala yang terakhir ini adalah berhala Isaf dan Naila, dikenal sebagai berhala yang ditemukan berhala Isaf dan Naila adalah berhala yang disimpan oleh masyarakat Arab di daerah Safa dan Marwah. Demikian ke-10 berhala yang terkenal di Jazirah Arab pada masa itu. Cara beribadah orang Arab jahiliyah pada saat itu dalam menyembah berhala, diantaranya mereka melakukan tawaf sebagaimana tawaf umat Islam, namun demikian yang ditawafi adalah berhala yang disimpan di Mekah. Selain itu, masyarakat Arab kerap bersujud kepada berhala, memberikan sesajian-sesajian kepada berhala-berhala tersebut, melakukan berbagai macam pengorbanan, meminta berkah dan syafaat dari berhala tersebut, dan bersumpah demi berhala. Demikian sekelumit kebudayaan masyarakat Arab jahiliyah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.